Bayangkan ribuan jam latihan di dojo, cucuran keringat yang membasahi matras, dan mimpi besar para atlet muda yang seketika menemui jalan buntu. Kabar mengejutkan mengenai dihapusnya karate dari ajang O2SN 2026 bukan sekadar urusan teknis birokrasi. Ini adalah tamparan keras bagi ekosistem pembinaan usia dini di Indonesia. Apakah ini akhir dari jalur prestasi bagi para karateka sekolah? Atau justru sebuah alarm keras yang memaksa kita kembali mempertanyakan, untuk apa sebenarnya kita berlatih? Sejak 2008, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN telah menjadi kawah candra di muka. Ini bukan sekadar lomba tingkat sekolah. Ini adalah instrumen negara untuk identifikasi bakat, pembentukan karakter, dan satu-satunya gerbang resmi bagi siswa untuk mendapatkan jalur prestasi atau Japres. Di bawah naungan Kemendikbudristek dan Puspresnas, O2SN adalah panggung tertinggi bagi atlet pelajar untuk membuktikan bahwa disiplin di sekolah bisa berbuah prestasi di tingkat nasional. Masuknya karate ke agenda O2SN bukanlah sebuah kebetulan, melainkan buah perjuangan gigih dari sosok Dasril Muchtar. Beliau adalah tokoh kunci, seorang praktisi karate senior sekaligus birokrat yang menjembatani kepentingan PB Forky dengan kebijakan pemerintah. Beliau adalah arsitek program karate masuk sekolah. Beliau meletakkan standar agar karate diakui sebagai prestasi akademik resmi. Menghapus karate sekarang berarti kita sedang meruntuhkan salah satu pilar besar yang telah dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita untuk masa depan generasi karateka Indonesia. Pemerintah berdalih bahwa ini adalah soal efisiensi anggaran dan fokus pada desain besar olahraga nasional atau DBON. Tapi mari kita bicara jujur sebagai praktisi. Anggaran O2SN itu berjenjang dari APBD, kabupaten, hingga APBN pusat. Saat pemerintah pusat menghapus panggung nasional, mereka secara otomatis mematikan serapan anggaran di seluruh daerah. Namun, lihat kontradiksinya. Mari kita buka catatan tahun 2013. Saat itu, 12 atlet juara O2SN dikirim ke Belanda. Tapi tahukah Anda, berapa pendampingnya? 16 orang. Ya, jumlah ofisial lebih banyak daripada atletnya sendiri. Jika alasan penghapusan karate sekarang adalah efisiensi, pertanyaannya, siapa sebenarnya yang selama ini tidak efisien? Atlet yang bertarung di matras? Atau rombongan birokrasi yang kursinya melebihi kuota atlet? Jangan lupa, dari rahim O2SN inilah lahir pahlawan bangsa. Ahmad Ziggy Zarestayuda dan Ceko Georgia adalah bukti nyata bahwa panggung sekolah adalah jalur utama menuju juara dunia. Kita telah membuktikan di Portugal dan Belanda bahwa standar karate pelajar kita adalah standar dunia. O2SN adalah gerbang menuju ASEAN Schools Games dan World Schools Championship. Menghapus panggung ini sama saja dengan memutus pipa utama yang mengalirkan bakat-bakat terbaik ke tim nasional kita. Dampaknya nyata, motivasi di dojo akan anjlok. Orang tua akan ragu menginvestasikan waktu anaknya di karate karena jalur prestasinya ditutup. Di sini kita menuntut peran PB Forky sebagai induk organisasi, di mana suara mereka. Apakah mereka akan diam melihat pilar ini runtuh? Atau mereka akan bangkit melakukan advokasi keras dan menciptakan sirkuit mandiri yang kredibilitasnya setara dengan O2SN? Kita butuh tindakan nyata, bukan sekadar basa-basi organisasi. Tapi, video ini bukan hanya tentang saya. Saya ingin mendengar suara Anda semua. Menurut Anda, apakah alasan efisiensi ini masuk akal jika kita melihat fakta rasio ofisial yang berangkat ke luar negeri? Bagi rekan-rekan pelatih di daerah, apa yang akan terjadi dengan murid-murid Anda jika panggung ini benar-benar hilang? Tuliskan pendapat dan keresahan Anda di kolom komentar.
Jangan biarkan video ini berhenti di sini. Bagikan ke grup-grup dojo dan pengurus Forky di daerah kalian. Semakin banyak suara kita, semakin sulit bagi mereka untuk mengabaikan hak anak-anak kita. Olahraga bukan soal angka di atas kertas anggaran, ia adalah investasi manusia. Setiap rupiah yang kalian hemat dengan menghapus karate adalah ribuan potensi karakter bangsa yang kalian sia-siakan. Kami tidak meminta belas kasihan. Kami menuntut keadilan bagi setiap tetes keringat anak-anak kami. O2SN mungkin bisa dihapus, tapi semangat Budo kami tidak akan pernah padam. Sejarah akan mencatat siapa yang berjuang membangun, dan siapa yang dengan ringan tangan meruntuhkan. Salam karate, OS.